Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Saiful Rizal. Ya, Saiful Rizal. Jadi saya adalah kepala SMK Nurul Baqi. Ya, jadi saya itu kepala sekolahnya. Tapi walaupun saya kepala sekolah, itu tidak harus membatasi kalian. Misalkan mau ketemu, mau ngobrol, mau ngasih saran, mau cerita, boleh. Ya, ruangan Pak Saiful terbuka. Ya, terbuka. Kalau Pak Saiful ada apa, mau cerita, boleh. Ya, setiap masalah pasti ada solusinya. Ya, setiap masalah pasti ada solusinya. Kemudian Pak Saiful punya pengalaman pernah mengajar di Surabaya. Ya, di Surabaya kayaknya ini ya. Mana? Tengah-tengah juga. Oke. Saya pernah dulu mengajar di SMK Negeri 5 Surabaya, STM Hubungan Surabaya. Saya juga pernah mengajar di SMK Negeri 1 Raja Ampat. Ada yang tahu ya itu? Papua Barat, ya. Jadi murid-murid saya itu masya Allah, ya awal-awal itu nggak mau sekolah. Kalau pelajaran malah lari ke hutan, manjat pohon, gitu ya, manjat kelapa. Cuma lama-lama setelah kenal saya bisa ikut pelajaran saya, kan gitu. Kemudian saya juga pernah ngajar di MKNU Ungaran. Nah, yang dari Ungaran tahu ya pasti ya, di dekat alun-alun itu. Kemudian saya jadi guru di SMK Nurul Baqi. Kemudian saya kuliah S1 di UNES, S2 juga sekarang proses juga di UNES, di Universitas Negeri Semarang. Oke, next Mas. Nah, kemudian Pak Saiful di sini itu diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan tentang wawasan wiyata mandala. Apa itu Pak? Pak Saiful di sini disuruh untuk memperkenalkan diri tentang sekolah ini kepada kalian. Kalau nggak kenal, ya nggak sayang kan gitu ya. Nah, saya harus menjelaskan nih tentang sekolah ini kepada kalian. Sekolah yang seperti apa sih Nurul Baqi ini? Saya jauh-jauh dari Sumatera Utara, jauh-jauh dari Pontianak ke sini. Sebenarnya sekolahnya kayak gimana ini sebenarnya kan gitu. Yang tak jelasin. Nah, Nurul Baqi itu adalah sekolah kejuruan atau vokasi. Ini 2 jurusan. Jurusan yang pertama apa? Mekatronika. Yang mekatronika yang sini apa sini? Mekatronika. Yang kedua adalah teknik tenaga listrik. Pak, bagus mana Pak? Bagus semua. Ya, Pak Saiful berusaha untuk adil dari kedua jurusan ini. Mau listrik, mau mekatronika. Sekolah berkomitmen untuk memberikan fasilitas terbaik. Gitu ya. Kemudian untuk pesantren kita ada program ya, hafalan. Untuk lulus itu minimal 3 juz. Ya, untuk angkatan kalian ini. Pak. Ketika kita membatasi mindset kita bahwa itu tidak bisa, nggak bakalan bisa. Tapi kalau kita punya mindset bahwa udah itu pasti bisa. Gak ono sing gak iso. Nah gitu ya. Kalau kalian pernah baca berita di Papua sana, itu ada seorang peneliti, dia ngambil orang Papua pedalaman, dididik sedemikian rupa, kemudian diikutkan Olimpiade Sains tingkat internasional dan bisa juara. Itu membuktikan apa? Bahwa setiap orang mempunyai potensi. Tergantung potensi itu mau dipendam atau dimunculkan. Tahu gunung es gak? Tahu ya, walaupun tidak pernah lihat. Gunung es itu yang terlihat di atas itu hanya 20% saja. Sedangkan yang 80% itu ada di dalam laut. Nah sama, rata-rata manusia itu hanya memperlihatkan 20% dari potensinya. Semua orang mempunyai potensi untuk tumbuh, punya potensi untuk menjadi lebih besar. Pak Saiful dulu juga pernah ada di posisi kalian, melakukan MLS waktu SMK. Dulu saya di SMK Negeri 7 Semarang. Wajib gundul, rumah saya gimana? Ya setiap hari laju. Kalau telat buka baju, lego kalau bahasa Jawanya ya. Kelanjang beda, lari keliling Simpang 5 hukumannya. Itu saya lakukan dulu. Tapi itu tidak akan saya pakai di sini. Ya, karena setelah pengalaman
saya ya dari mulai saya kecil sampai sekarang, ternyata saya lebih ingin mengedepankan tentang pendekatan personal. Jika kalian ada masalah ngomong ke saya, ya kita cari jalan keluarnya. Jika jalan keluar itu sudah tidak ada, sudah buntu, potensi dirimu memang benar-benar tidak ada, ternyata kamu memang, Pak, saya itu ternyata hanya aqua yang di atas kali itu loh Pak, ke dalamnya itu nggak ada, ya yang timbul ya hanya botol plastik itu saja, saya nggak punya potensi apa-apa, ya silakan, tergantung kalian, gitu ya. Oke, kemudian kita juga mempelajari tentang kitab-kitab. Ya, kalau yang sebelumnya pesantren, insya Allah target ini sangat mudah. Yang belum pesantren juga sangat mudah. Hanya 3 juz. Nanti akan ada guru-guru yang menemani kalian. Di sini kita punya guru-guru yang luar biasa. Ya, yang sebelumnya mengajar di PPA Darul Quran. Tahu Ustaz Yusuf Mansur? Tahu ya, itu kan punya lembaga pendidikan yang Al-Quran. Di sana biayanya berapa? 3.500.000 per bulan. Gurunya kita tarik ke sini didik kalian. Ya, harusnya ini sudah menjadi fasilitas yang luar biasa yang harus kalian manfaatkan. Oke, selanjutnya Mas. Kemudian visi. Nah, visi itu apa Pak? Visi itu impian. Semua orang pasti punya impian. Kalian punya impian enggak? Punya. Nek sing gak duwe impian deh Pak, yakin pasti punya, pasti. Nah, visi Nurul Barki itu adalah mencetak pemimpin masa depan yang unggul dengan potensi mikir dan zikir untuk menuju ridho Allah Subhanahu. Nah, baik-baik Mas. Kalian di sini tuh ingin dijadikan pemimpin. Pemimpin itu karakternya seperti apa? Ayo. Pemimpin itu kira-kira harus seperti apa pemimpin? Amanah. Terus cerdas, tegas, banyak banget ya. Ternyata pemimpin itu adalah kompleks. Semua hal-hal yang kamu sampaikan itu harus ada dalam pemimpin. Harus bisa mengayomi, kan gitu ya. Pemimpin tegas tapi otoriter, ya tahu kayak Hitler, tidak sesuai tegas akhirnya. Bagus ya? Ya. Makanya tadi ada nilai agama, ada nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran. Itu harus ada pada diri kalian. Karena di sini kalian dididik untuk kelak menjadi pemimpin. Amin. Nah gitu deh. Masalah nanti kalian tak jadi pegawai PLN, nanti kalian jadi pegawai BUMN apapun, kalian bekerja di industri, jadi wirausaha. Yang penting kalian punya jiwa pemimpin. Jiwa pemimpin apa buahnya? Tadi yang sudah disampaikan. Ya, harus bisa mengalahkan ego dalam diri, harus bisa mengalahkan emosi dalam diri. Kan gitu. Semua orang punya emosi ya? Punya. Tapi bagaimana kita bisa melawan emosi itu? Ya, semua orang punya ego, semua orang punya modal. Tangan isu ya, bangun pagi-pagi, jam 4 dibangunin enak di rumah. Itu ego deh namanya. Ego. Dan itu pasti ada. Saya punya cerita. Ini real ini. Adik saya, adik kandung saya. Itu dulu waktu SD itu muanjanya minta ampun. Lulus habis itu mondok di Kudus, tahu Kudus ya? Kudus. Nah, yang mungkin yang di luar Jawa nggak tahu Kudus. Itu sudah hampir 4 kali boyong. Pak boyong itu apa? Keluar pondok itu. Wah, nangis luar biasa. Pokoknya nggak betah dan sebagainya. Cuman orang tua saya tidak pernah marah. Selalu diberikan pengertian, selalu diberi support, ya. Dan apa yang terjadi? Sekarang adik saya sudah lulus pondok kemarin sudah jalan-jalan ke Latvia, ke Italia, ya. Ternyata setelah lulus itu dia bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya luar biasa. Sekarang dia sudah bekerja di Jakarta. Itu karena apa? Saya sampai bilang gini, coba kalau dulu kamu menuruti ego, kalau kamu tidak bisa mengontrol emosi dalam dirimu, mungkin kamu sekarang ya sama kayak teman-temanmu yang di kampung, mohon maaf, ya, yang hanya lulus kemudian kerja. Kalau di daerah saya kan di rumah kerja di tambak, kerja jadi petani, dari buruh pabrik. Kalau mimpimu hanya itu silakan. Pak, tapi kalau apa? Kalau saya sekolah itu pasti nanti jadi orang yang sukses, yang keren. Memang tidak ada yang menjamin. Akan tetapi ini adalah memperbesar persentase kalian menjadi orang yang lebih baik ke depannya.
Ya, di Nurul Baki ada beberapa beasiswa lulus. Kalau yang angkatan sebelumnya itu lulus ada 9 orang dapat beasiswa ke ITPLN Jakarta. Kamu tahu biaya untuk semesterannya di sana berapa? 10 juta. Dia free gratis. Syaratnya apa? Masuk 5 besar. Yang angkatan kemarin ada yang keterima di Undip, ada yang keterima di Politeknik Cilacap dan perguruan tinggi negeri lainnya. Pak Saiful ajukan proposal untuk bantuan UKT juga. Kuliah gratis sampai lulus. Luar biasa, Mas. Jadi kamu harusnya bersyukur ada di sini. Ketika ada tekanan dari luar itu wajar. Ya, ada rasa bosan, ada rasa terkengkang, itu manusiawi. Semua orang pasti punya rasa itu. Pak Saiful ketika pertama ngajar di Raja Ampat, di sana tidak ada kantin, di sana tidak ada warung. Jadi saya pertama datang ke pulau, itu saya enggak bawa bekal apapun, saya hanya bawa uang. Ternyata uang nggak kepake di sana. Yang dibutuhkan adalah survive. Apa saya habis itu nangis pulang kembali ke Jawa? Enggak. Karena saya waktu itu punya mimpi untuk mengabdikan diri di perbatasan. Saya kembali ke kota naik perahu longboat yang hanya mungkin panjangnya 5 meter, lebar 1 meter. Saya kembali ke kota, beli kompor, beli beras. Lauknya apa Pak? Saya lauknya adalah ikan yang saya jaring waktu sore, saya makan di pagi hari. Waktu itu saya perasaan pengen pulang ada. Waktu itu pengajian. Saya pengen pulang tidak apa-apa. Cuma saya gini, mungkin ini cara dari Allah untuk mendidik saya agar saya menjadi seorang dengan karakter yang lebih kuat, tidak gampang mengeluh. Ya, saya di sini di Jawa, alhamdulillah saya tidak kekurangan. Cuma ketika saya di sana, saya tidak pernah menangis kepada orang tua saya. Orang tua saya nangis gimana kabarnya? Oh baik Bu di sini. Di sini pemandangannya bagus. Raja Ampat kan terkenal pantainya ya. Di sini enak. Pengen kelapa tinggal minta tolong muridnya suruh ngambilin. Walaupun kadang saya juga menangis sendiri. Cuma tangisan itu saya anggap sebagai motivasi bahwa ini adalah cara Allah mendidik saya agar saya menjadi karakter yang lebih kuat. Dan buktinya saya sekarang berdiri di sini di depan kalian. Saya dulu bukan siapa-siapa kan gitu. Ya. Jadi ayo, jika ada perasaan kalian bosan, kalian merasa menjadi orang yang paling tidak berguna, kalian menjadi orang yang ya Allah, kemarin saya masih makan di tulang ibu saya, kok sekarang harus mandiri. Ini cara dari Allah untuk mendidik kalian. Gitu ya. Bahkan di Papua itu tidak ada musim. Air sumur tidak bisa dikonsumsi, bayangkan. Minum saya apa? Air hujan. Kalau 2 minggu nggak ada air hujan, tandon air minum saya itu kering. Paling ketika itu saya telepon orang tua saya, Bu, tandon air minum saya mau habis. Doakan ya Bu. Dan qadarullah, kebetulan saya tahu di sana tidak pernah tandon itu kering. Habis itu mesti udan. Loh, mosok Pak? Iya, real, saya pelakunya. Karena saya tidak bisa minum air sumur karena sumur di Papua itu mengandung logam. Betapa luar biasanya doa orang tua. Jadi ketika kalian masih punya orang tua, ya, di sini ada waktu-waktu yang bisa telepon orang tua dan sebagainya. Nanti bisa telepon orang tua. Tunjukkan tangis bahagianya, ya. Tunjukkan tangis bahagiamu kepada orang tua. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak sudah menuntun saya di sini. Saya berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dan kelak akan menjadi orang yang bisa membanggakan orang tua. Itu ya. Itu pengalaman pribadi. Saya nggak ngarang ini, nggak ngambil cerita dari YouTube loh. Udah, ini cerita Pak Saiful. Oke. Kemudian next saja Mas. Udah direkam ya? Udah belum Pak ya? Oh, nanti nggak lupa nggak dilupa. Kemudian konsentrasi kalian bisa dibaca sendiri. Mekatronika nanti belajar dasar elektronika, kerja bengkel, mikrokontrol, CNC, banyak banget. Yang listrik, sinau desain elektronika, kerja bengkel, instalasi penerangan, instalasi motor, pendingin, tata udara, AC, diajarkan semua. Banyak materinya. Yang akan ditempuh selama 3 tahun. Nah nanti yang di tahun ketiga kalian nanti PKL. Yang aslinya Bogor, yang aslinya Riau, PKL di
Pak, tapi yang tahun ini saya tawarin gitu nggak mau. Pak, saya mau di Jawa aja, Pak, mau pengalaman ke Purwokerto, ada yang di Klaten, nggak apa-apa. Gitu ya, tergantung kalian kan apa. Kalau kalian sudah asik di sini, ketika ditawarin gitu malah apa? Jalan-jalan lagi. Nah, nanti kalau saya di Rio, saya nanti itu harus pulang ke rumah, Pak, nggak bebas, Pak. Saya itu pengen tambah pengalaman lagi. Karena selama 2 tahun saya hanya di Semarang, saya pengen lihat Purwokerto, saya pengen lihat Salatiga, saya pengen lihat sana-sana. Terserah kalian. Gitu ya. Oke, next Mas. Kemudian program pesantren ini nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Solihuddin saja. Kemudian next lagi. Next. Nah, jumlah guru dan karyawan di Nurul Baqi itu 33, hampir sama dengan jumlah kalian di kelas. Malah lebih banyak jumlah guru dan karyawan. Pelan-pelan nanti dikenal satu-satu. Insya Allah guru Bapak Ibu guru di sini baik-baik. Ya, ketika nada bicara Bapak Ibu guru itu agak keras, bukan berarti benci pada kalian. Tapi karena kalian sudah dianggap sebagai anak sendiri. Saya mau tanya, apakah ada di sini yang tidak pernah dimarahi orang tuanya? Ada tidak? Pasti walaupun sekali 2 kali orang tua pernah ada tinggi. Saya saja dengan anak saya, kalau 5 tahun ada juga jengkel enggak? Tapi tetap ada batas koridor menunjukkan rasa sayang ini. Nah gitu sama. Insya Allah Bapak Ibu guru di sini saya sudah tekankan pendekatan secara personal, ya. Tidak ada kekerasan. Jika kalian menemukan di sini kekerasan, entah itu dari kakak kelas maupun teman seangkatan, silakan lapor kepada Pak Saiful. Di sini tidak ada tempat untuk hal-hal seperti itu. Karena di Nurul Baqi adalah tempat untuk belajar, untuk mengembangkan bakat dan minat kita agar menjadi pemimpin di masa depan. Oke, next Mas. Kemudian ini jumlah peserta didik ada 213. Kalau yang kelas makan ini PKL ini ada yang di Karawang, ada pokoknya tersebar, ada yang Purwokerto, ada yang di Purbalingga. Kalau datang semua itu nanti 213. Nanti Januari mungkin akan ramai ya, ketambahan kelas 4 yang baru datang. Lupa kok ada kelas 4. Nah kebetulan di kurikulum sebelumnya itu mekatronika dan listrik itu 4 tahun. Cuma sudah 2 tahun terakhir ini yang sekarang kelas 2 dan kalian itu hanya 3 tahun kan gitu. Harusnya kuat loh yang 4 tahun aja bisa menjalannya. Nanti cuma 3 tahun. Oke, next. Nah, prestasi siswa. Nah, Asari Faya Sutiabdi juara 1 tingkat nasional lomba insentif FN. Bisa juara tingkat nasional. Dapat uang nggak? Dapat hadiah. Ya, untuk pengembangan bakat minat kalian. Jadi itu kalian juga dapat. Ya, nanti ada presentasinya. Mana yang untuk dikembalikan ke sekolah untuk modal membina adik-adiknya, mana yang kalian pribadi. Ini tingkat nasional. Diajak ke hotel apa dia? Hotel Mulia itu hotel paling gede di Senayan. Ya, sama Mas Faisal. Mas Helmi Yusuf peraih medali emas Festival Inovasi Kewirausahaan tingkat nasional. Yang ada ini Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Nasional. Juara nasional. Mas Kaya lagi juara 3 Isai Wali Songo Biologi Competition. Next. Nah, Yellow Flash itu apa? Itu juara 3 konversi motor listrik. Kalau kamu lihat ada motor fiction ya, di sini apa di depan? Itu adalah hasil karya kakak kelasmu. Juara 3 tingkat nasional. Dan alhamdulillah tahun ini Nurul Baqi mendapatkan bantuan bengkel motor listrik. Yang kamu lihat depan itu gedung masih kosong, itu nanti jadi bengkel konversi. Di Jawa dan Jawa Tengah dan DIY belum ada bengkel resminya. Pertama Nurul Baqi. Loh, nanti kalian diajarkan. Kita mau tidak mau itu ke depan itu akan beralih dari internal combustion engine atau motor BBM ke motor listrik. Mau tidak mau peralihan itu pasti akan terjadi karena stok minyak itu lama-lama kan habis, larinya lama-lama ke motor listrik. Dan kita sudah mengawal itu. Dan Pak Saru sudah berkomitmen di 2 jurusan ini nanti akan ada materi untuk belajar tentang motor listrik. Kan luar biasa. Kemudian itu juara 1 waktu itu saya itu live dari Presiden University, namanya Jogo Kompor. Kakak-kakak kamu
mendesain ada kompor, ada waktunya. Kalau kamu masak lupa matiin, si kompor bisa ngirim WA ke orang yang punya kompor. Nama siapa? Mas Ahmad, kompormu lupa nggak dimatiin. Ada WA yang WA siapa kompor? Terus dibalas sama dia. Ya udah matiin, kompornya mati. Loh, nggak harus pulang. Ketika kamu masak di sini, kamu sudah rumahnya mana? Sudah kembali ke Bandungan, di WA dari sana bisa mati kompor. Itu hasil karyanya kakak kelas kalian. Luar biasa ya? Luar biasa itu butuh proses belajar, tapi nggak ada yang instan. Ya. Kemudian kalau pas di WA ternyata Mas Ahmad ketiduran, dia punya sistem pintar. Dia ada waktu timer selama kurang lebih 1 menit. Nggak ada balasan, dia akan mematikan kompor itu sendiri. Juara 1 tingkat nasional, dapat 5 juta kalau nggak salah. Oke, next. Ya, yang motor listrik dapat berapa? 60 juta dia itu. Oke, next. Nah, selain di bidang umum, ada juga di bidang keagamaan. Mas Maulana juara 1 kartel, Mas Yenul juara tafsir majus dan sebagainya. Walaupun ada lagi ya. Walaupun tadi target minimal untuk lulus berapa juz? 3. Tapi kalau yang sudah punya hafalan boleh lebih gak Pak? Boleh. Ada ya kak kelas kalian yang sampai 16 juz juga ada. Syukur-syukur sampai 30 juz boleh. Dan guru-guru di sini akan memfasilitasi itu. Tapi syarat minimal lulusnya adalah 3 juz. Pasti bisa setahun 1 juz. Apalagi kalau sebelumnya sudah punya hafalan 1 juz, tinggal kurang 2 juz. Sebelumnya sudah punya hafalan 2 juz, kurang 1 juz. Wah saya hafalannya sudah 5 juz Pak ya. Dan kamu secara itu sudah melebihi kualifikasi. Tinggal pengembangan sesuai kemampuan diri kalian masing-masing. Gitu ya. Oke, next. Nah, pencak silat. Ada atau ada? Tuh lihat yang dituduh Masmu. Kita punya ya yang tebel itu untuk latihan di sini. Ya, juara di uji terus kemarin. Pak Saiful masih punya rencana mendatangkan guru dari luar untuk materi itu pencak silat. Biar apa? Prestasi lagi. Ya, Pak selain itu apalagi Pak istilahnya kita sedang ya tak sewakan lapangan futsal di sebelah 2 jam ya Mas ya? Boleh. Gratis. Yang reguler itu nggak usah nambah biaya lagi, itu termasuk fasilitas. Dan doakan saja Mas harus sedang proses untuk pengajuan. Di belakang masjid itu akan ada lapangan serbaguna. Lapangan serbaguna bisa futsal, bisa basket, bisa untuk voli. Dan yang satu lagi namanya lapangan kickball. Kickball itu apa Pak? Itu adalah olahraga baru. Kita sudah kerjasama dengan Persatuan Kickball Indonesia. Nanti harapannya akan ada muncul atlet dari luar negeri. Akan dikasih bantuan peralatan kickball. Jadi sebelah lapangan serbaguna sebenarnya ada lapangan kickball. Kalau kalian insya Allah pasti oke lah. Maksudnya dalam arti masih bisa itu karena insya Allah Oktober November kemungkinan itu bisa realisasi gitu ya. Sekarang kelas 3 kayaknya ya kemungkinan kecil lah bisa menikmati ya. Tidak apa-apa. Yang penting ada progres untuk perbaikan sekolah yang muncul lebih baik. Jadi kalau kalian nanti mau main futsal ada lapangan. Kalau sekarang masih sewa di rumah. Gitu ya. Oke, next. Nah, jejak alumni. Sekolah ini kalau lulus jadi apa? Next. Ada yang di IPPLN, ada di PTPLN, ada di PLTU, ada di KAI, ada yang keterima di UGM, ya, Heliora Power, ada yang keterima sekolah di Astra Group, banyak. Ya, tidak semua sekolah bisa memfasilitasi murid-muridnya untuk menjadi seperti ini. Karena apa? Yayasan Baitul Mal PLN itu sangat mensupport sekolah Nurul Bakti. Ya, dan YPN itu mempunyai 8 lembaga binaan. Ya, mungkin ada yang sebelumnya dari SMP Utama, ya, kemudian SMK Utama, kemudian ada Pondok Pesantren Tursina di Bogor, Pondok Pesantren Sukamakmur, dan ada PTYD Tursina, ada Petik Depok, ada Petik Jombang. Kalau di Semarang namanya SMK Nurul Bakti. Dan support dari PLN luar biasa. Jadi ayo, walaupun kalian merasa sekarang kalian bukan siapa-siapa,
kalau kalian bisa tekun, kalian bisa menjadi seperti itu. Itu ya. Oke, next, Mas. Oke, next pengembangan. Oke, next. Nah, ini kita sudah punya PLTS ya di gedung lantai atas. Ini untuk nanti jurusan listrik juga akan dipelajari tentang panel surya. Kemudian next lagi. Nah, ini adalah teaching factory. Ini untuk mekatronika kelas 3. Itu adalah pekerjaan yang datang dari luar sekolah ke sekolah. Jadi prakteknya nggak abal-abal. Mohon maaf nih, kalau saya di SMK sebelumnya prakteknya itu gurunya yang membuat job, ya, gurunya yang pura-pura buat pekerjaan, kamu kerjakan. Kalau di sini enggak, pekerjaannya benar-benar dari luar, ya, dari PT mana, dari CV siapa, menaruh pekerjaannya di sekolah, kamu yang mengerjakan, mereka yang mana. Ini ya, kelas 3 itu kalian nanti teaching factory, yang ditambah nanti ada bengkel konversi. Walaupun belum sempurna, tapi sekolah ini punya komitmen untuk terus berkembang. Itu ya. Jadi nanti tiba-tiba kamu, ini pekerjaan apa? Masa nggak pernah diajari? Kamu tahu tulisan SMK Nurul Bani depan itu, kalau mama bisa nyala itu yang bikin siapa? Kakak kelasmu sendiri. Sekolah mau bikin itu, kalau daripada dikerjain di luar, dikerjain ke teaching factory-nya mekatronika. Loh, tambah ilmu. Nanti lulus mau buka usaha akrilik, lab-lab dan sebagainya bisa ada ilmunya. Gitu. Next. Nah, itu hasil pekerjaannya mulai dari Nurul Bani, kemudian itu seleksi router kita. Next, Mas. Nah, ini pekerjaan dari luar juga. Ini dari pabrik-pabrik biasanya pesen. Next. Nah, bahkan trainernya itu nanti kamu pakai trainer itu yang bikin siapa? Kakak kelasmu sendiri, nggak beli di rumah. Yang pasti satu hebat, yang kedua bisa digunakan untuk pembelajaran kalian. Nanti lulus mau jadi wirausahawan, jadi pengrajin akrilik, bisa Pak? Bisa. Kamu kalau ke rumah Pak Saiful ada gantungan kunci, Nurul Bani dari BPLN. Siapa yang buat? Kakak kelas kalian. Desain sendiri, eksekusi sendiri. Ya. Jadi itu dan itu pasarnya masih luas sekali. Gitu. Oke, next. Suasana kerja kakak kelasmu, bikin frame solar panel, bikin akrilik, kemudian next. Suasana pekerjaan Teva ini, Mas lagi gambar itu yang sana itu desain sendiri itu nanti bisa. Oke, next. Nah, yang listrik itu ya program yang listrik Pak saya punya program namanya Vokasi. Itu kerjasama dengan lembaga sertifikasi ketenaga listrikan Indonesia. Ketika kamu PKL, nanti kemungkinan besar ke Heliora, PT SIP, AJP atau PLN. Selesai PKL langsung dapat sertifikat yang berlaku di internal PLN. Ya, itu adalah program yang unggulan ketenaga listrikan. Dan Nurul Bani satu-satunya sekolah yang mempunyai lab distribusi gitu. Di depan itu ya sebelah masjid. Sekolah yang lain mana ada punya tiang listrik sendiri buat praktek gitu ya. Itu nggak ada aliran listriknya, jangan takut. Itu hanya untuk praktek keselamatan kerja ya, dan sebagainya. Itu oke, next. Nah, sekarang kalian punya selembar kertas. Ya, materi Pak Saiful nggak banyak ya. Silahkan tulisan mimpimu. Ya, 2 saja tentang dirimu sendiri yang mau jadi apa. Yang kedua adalah harapanmu terhadap orang tuamu. Ya, tolong ditulis. Waktunya berapa menit? 5 menit. Nah, harus dicontoh Pak Saiful. Tulis. Yang kamu tulis adalah doa. Yang kamu tulis itu adalah mimpi. Kekuatan mimpi, kekuatan tulisan itu akan menjadi doa yang akan kita aminin bersama. Ya, nanti terakhir kita akan baca Al-Fatihah bersama untuk mimpi-mimpi kalian yang kalian tulis. Oke? Tulis 2 saja. Mimpi untuk dirimu sendiri dan mimpi untuk kedua orang tuamu. Gimana? Boleh. Tulis nama dan jurusan. Ya. Tulis nama dan jurusan. Itu nanti akan saya simpan untuk Anda sendiri. Ya. Akan saya simpan. Nanti insya Allah kalau kamu lulus, kalau masih ada kan saya kembalikan. Apakah kamu sudah ada di posisi yang siap untuk mimpi itu? Apakah ternyata 3 tahun nggak dapat apa-apa? Kira-kira jawab nanti 3 tahun lagi. Ya, tak simpan.
mimpi untuk dirimu sendiri, kamu pengen jadi apa? Spesifik dulu, aku pengen jadi pegawai KAI, aku pengen kerja di perusahaan internasional. Silahkan, mimpi itu tulis. Yang kedua, untuk kedua orang tua aku, saya berharap orang tua saya bisa bangga kepada saya. Dan ketika kalau paling banyak waktu saya dulu STM itu, saya bisa sukses dan bisa memberangkatkan haji atau umroh orang tua saya. Itu mungkin hal kecil yang punya dampak luar biasa dalam motivasi. Dan waktu saya STM juga sama. Saya itu juga punya mimpi seperti itu. Ya, silahkan tulis 5 menit saja. Ya, bayangkan jika saat itu teman saya mendengarkan saya, dan teman-teman saya yang satu kelas dengan saya, karena waktu itu memang saya ngambil mekatronika, teman saya itu ngambil jurusan listrik di SMK 7. Dan teman-teman angkatannya di listrik itu banyak di PLTU, banyak di PLN, dengan taraf kehidupan yang lebih baik begini. Karena emosi saat itu, dia tidak bisa menahan. Ini real, saya tidak berbohong. Saya melihat dia ngeberani jalan jadi Pak Oka. Ya. Jadi kalau kalian masih punya mimpi, kalian punya ingin memperbaiki taraf hidup keluarga kalian, tahan ego, tahan emosi. Kalau emosi boleh Pak, boleh. Pak saya kerja di Papua nangis kok. Saya malam kadang nangis sendiri. Bayangkan di sana nggak ada listrik. Oh. Saya cuma ngandelin genset jam 7 jam 9. Saya itu gelap di tengah hutan. Di sana hutannya nggak kayak hutan kayak gini, hutan masih banyak burung kakak tua, jamur kuning, burung rangkong itu di atas sekolah masih banyak sekali. Nggak ada apa-apa, hanya suara anjing yang malam-malam. Oh itu banyak banget di Papua. Saya hanya diam. Saya tuh ngapain di sini? Saya tinggal pulang ke Jawa, menikmati fasilitas dari orang tua saya, nama saya sekolah ini. Saya yakin ini pasti nanti akan berdampak besar pada kehidupan saya. Saya pasti akan menjadi pribadi yang kuat. Gitu ya, udah? Oke. Masih ada yang tes, nggak apa-apa. Tulis mimpimu. Nanti tak simpan Pak saya. Habis ini kita doakan bersama. Ya, kita al-fatihah bersama. Oke. Jadi setelah Pak saya menyampaikan ini, silakan direnungkan. Kalau ternyata egomu masih besar, ya, kamu masih egois terhadap dirimu, bahkan itu egois untuk dirinya sendiri. Teman saya yang tadi saya kenal itu, dia egois dari orang tuanya, egois dari temannya, dan egois untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Jika dia waktu itu tidak egois untuk dirinya sendiri, pasti dia akan, insya Allah, akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau dia menikah, dia punya anak. Kalau dulu dia tidak egois, mungkin istrinya, anaknya juga akan mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi terutama yang jauh-jauh ini ya, yang dari Pontianak, yang dari Sumatera, yang dari Sumatera Utara, Pematang Siantar. Kalau kakak kelas kalian ada di Sulawesi, ada dari Ambon. Ayo, ini adalah momen yang baik untuk memperbaiki diri. Ya. Oke. Yang masih senang nulis nggak apa-apa, tak tungguin. Guru itu harus mau menunggu. Ya, semua orang punya mimpi. Ada yang punya banyak, ada yang punya sedikit. Tidak apa-apa. Gurunya harus wajib menunggu dan membantu. Nah, bantuan pertama dari saya adalah yang mendoakan bersama-sama. Oke, oke ya. Sudah? Belum, masih ada yang belum. Gak apa-apa. Tulis aja. Apa yang pengen kamu tulis silahkan. Tulis. Kekuatan doa-doa. Ya, kekuatan tulisan atau ucapan itu adalah doa. Saya
Siapa tahu, bukan yang kamu tulis, karena berdoalah maka akan bukan. Itu kata Pak Yai itu ada soalnya. Mungkin masih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kita. Ini juga wujud dari kebersamaan. Ya, nanti kalau kamu misalkan di suatu kondisi di mana kamu ada 2 pilihan antara meninggalkan temanmu atau menunggu, nah inilah yang ada sedikit perasaan ini, apa banget sih? Nulis gitu kalau gak berbalik, nulis gitu kalau gak selesai. Ada yang pasti, ada yang punya perasaan, oh gak apa-apa, sampai kita ada dong. Oke. Nah, sekarang anak-anakku, ini kebetulan kanan kirinya ada temannya ya. Jadi ini sama ini sama ini juga. Yang ini dibantu satu kakak kelasnya itu. Nah, terus ini juga bisa depan, silakan ada depan, silakan ada depan. Yang sini ada depan, yang sini ada depan. Nah, oke. Ya, sekarang kepalkan tangan kalian. Tarik kepal, tarik kepal. Bayangkan mimpimu itu ada di kepalamu itu. Mimpimu itu ada di genggamanmu, di dalam tanganmu ini. Otomatis kamu akan menggenggam dengan erat ya? Erat ya? Mimpimu, harapan orang tuamu ada di kepalamu. Ya, kepala yang kuat, jangan sampai terlepas. Jangan sampai mimpimu itu hanya menjadi mimpi yang kemudian hilang. Pegang yang erat. Sudah. Asumsikan bahwa mimpimu ada di kepalamu. Kemudian yang sebelah kiri, berarti ini, dan ini. Silahkan rayu temanmu yang di depan untuk membuka kepala itu. Boleh dibentak-bentak deh, marahin boleh. Buka. Coba, ayo. Emosi boleh, ya. Yang sebelah kiri silahkan kamu rayu temanmu untuk membuka kepalanya. Ayo, dirayu. Ayo, dirayu. Jadi yang sebelah kiri yang merayu, kamu masih mengepal, kamu rayu dulu. Buka. Ayo, coba dirayu. Ya. Oh, oke. Siapa yang buka, siapa yang masih menggenggam, ayo. Silakan. Ya, boleh kamu rayu, boleh kamu bentak-bentak, kamu marahin tapi jangan mukul ya. Buka. Ya. Apakah dia mau melepaskan impian itu apa enggak? Ayo. Ini belum bagus. Sekarang coba lagi. Ya. Ini aku ada di kepalamu dan lingkunganmu berusaha mempengaruhi ayo. Oke, stop. Ada yang terbuka enggak? Ada yang terbuka enggak? Sekarang balikannya, yang sebelah kanan kamu rayu ya, siapa tahu dia tidak punya pendidikan ya. Dirayu, langkah boleh, Pak, napaksa boleh. Yang penting jangan kasih dirayu. Coba ayo, dipaksa, ayo suruh buka, ayo siapa yang buka, siapa yang enggak. Sudah ya? Oke, sudah. Sekarang hadap sini. Siapa yang terpengaruh oleh orang luar dan masih mau membuka tangannya? Angkat tangan. Semua mau mempertahankan mimpinya. Ya. Nah, saya pun mau bilang, Mas, posisi kontrol dalam diri kita yang paling berpengaruh adalah diri kita sendiri,
bukan orang lain, bukan lingkungan. Maksudnya apa? Ketika kamu memang punya komitmen untuk menggenggam mimpi itu, walaupun lingkungan kamu merayu halus-halusnya, ayo mas buka, ya kan ini buka, gitu. Karena dia memaksa buka, pasti kamu akan tetap bertahan, karena kamu sudah punya komitmen. Gak iso mimpiku, ya mimpiku gak iso. Nah perlu jodoh-jodohan, gitu ya, tapi jangan, gitu ya. Mimpiku, berarti apa? Yang punya kontrol kepada dirimu adalah dirimu sendiri. Lingkungan yang tidak nyaman itu apakah bisa mengontrol dirimu? Tidak. Keputusan ada di dirimu. Orang lain mau ngomong apapun, mau memaksa apapun, kalau kamu tidak mau buka, tidak akan lingkungan mau kuat apapun dalam meraih kamu, melaku, enak, nongkrong di warung, gitu. Kalau kamu sudah komitmen di buka enggak bakal buka, mas. Tergantung hatimu, tergantung hatimu. Mau bertahan apa enggak, mau menyerah apa enggak, tergantung dirimu. Ya, genggam, kencang. Pak, jam 4 suruh bangun, paling pondoknya bangunin lagi enak tidur. Itu adalah ketidaknyamanan. Tapi kenapa kamu lepaskan mimpi itu? Kalau kamu konsekuen dengan apa yang kamu lakukan di praktek ini, harusnya kalian secara pribadi kalian punya mimpi dan kalian bisa melaksanakan itu. Itu ya, paham? Kemudian next, oke, next. Anak-anak, motivasi perilaku siswa atau orang manusia itu ada 3. Motivasi terendah ya, adalah karena kamu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kamu nanti tidak telat apel karena masih takut dihukum, berarti itu adalah level terendah. Kamu naik motor pakai helm karena takut ditilang, itu karena kamu masih memiliki motivasi yang paling terendah. Ya. Kemudian yang kedua, level selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, aku tak belajar biar nanti Pak ini senang sama saya. Aku ganduin Pak Saiful biar Pak Saiful senang sama saya. Itu levelnya sudah di atasnya karena hukuman, tapi itu masih level middle. Ya. Dan level terakhir dalam motivasi perilaku adalah menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Jadi apa? Lihat gurunya kesusahan langsung datang gangguin tanpa karena takut dimarahin ataupun mendapatkan imbalan. Motivasi tertinggi. Kamu naik motor mau dekat, mau jauh, mau lewat Bangjo, mau ataupun enggak, kamu tetap pakai helm. Itu berarti kamu sudah berada di level tertinggi dalam taat berlalu lintas. Tanpa kamu takut dimarahin wali pondok, tanpa kamu berharap dikasih pujian oleh wali pondok, tapi kamu secara tertib bangun ikut jamaah sholat subuh, berarti kamu sudah berada di level tertinggi. Pak, apa semua orang harus ada di level itu? By proses, lewat tahap, by tahap. Gak bisa tiba-tiba langsung. Saya pun masih ada beberapa item yang kadang saya nanti kalau gini takutnya gini. Saya masih level terendah. Datang pagi biar murid-murid melihat saya datang pagi. Nah, kadang itu berarti masih level middle. Tapi ketika Pak Saiful sudah menjalankan tugas dengan baik tanpa berharap imbalan ataupun takut karena hukuman, berarti saya sudah mencapai level tertinggi. Gitu ya Mas ya. Oke. Kemudian next, apa masih ada? Oke. Thank you.
thank you. Nah, sebelumnya saya kurangkan es break dulu. Nah, jadi 3 oke. 1, 2, 3. Ini kalau saya bilang gini, bilang tek gitu. Kurang kenceng? Kurang kenceng? 1, 2, 3. Kalau saya gini, bilang du. Oke? 1, 2, 3. Yang kenceng? Yang kenceng? 2 itu bilang saya. Oke, 1, 2, 3. Kurang kenceng, ces. Wih, ces bukan stop ya. Enak ya? Nah. Jadi konsentrasi, lagi masih banyak materi. Kita sampai jam berapa ya? Jam 11.45 kalau nggak salah ya. Mungkin itu anak-anak ya. Saya lagi silahkan tanya itu ya. Kembali ke impian kalian. Oh ya, terakhir, mimpi itu taruh di dada kalian. Kertas itu taruh di dada kalian sebelum dikumpulkan. Oke, kita khusyuk ya, mimpi itu taruh di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di sini ada hamba-hambamu yang berdoa, ya, yang berharap semoga yang kami tulis yang menjadi impian-impian kami kelak akan tercapai. Apapun yang menjadi penghalang kedepannya, entah itu rasa takut, rasa malas, rasa takut, rasa-rasa berlebihan, godaan internal maupun eksternal, semoga dapat kami lalui. Ya Allah, berikan kelancaran kepada kami dalam melaksanakan pendidikan di Nurul Baqi untuk 3 tahun ke depan. Oke, semuanya fokus kepada apa yang kalian tulis lewat kekuatan doa. Ya Allah, yang kami dapatkan di DKI ini adalah mendidik kami. Kabulkan ya Allah. Buat orang tua kami bangga terhadap diri kami. Semoga ke depan kami menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, agama, bangsa, dan negara. Terlebih kami ingin melihat senyum-senyum dari orang tua kami, melihat anaknya yang sukses. Najimiyah Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan kakak kelas minta tolong kertasnya dikumpulkan, nanti serahkan ke saya, ya. Oke, langsung dikumpulin aja, jangan dibaca rahasia itu, rahasia dan anak-anak. Ya. Itu ya, ulang lagi, kalau masalah boleh langsung ke Pak Saiful, boleh ke guru BK dulu, boleh ke wali kelas dulu, ya. Jangan wali kelasnya ya. Itu kita keluarga. Saya tidak, ini bukan orang sini, ini orang sini, enggak, sama. Kita bersama-sama. Ya, sampul, kumpulin mas. Mungkin sambil materi selanjutnya nanti ada yang diminta untuk tanda tangan presensi, itu ya. Cukup sekian. Foto bareng-bareng, oke. Nah itu dari sini itu ya. Oke. Sebelumnya saya mau ada jargon dulu nih. Ini karena kalian masuk SMK. Kalau saya bilang SMK bisa.
SMK hebat. Kemudian yang ketiga SMK bisa hebat. Paham ya? 3 kali. Itu ini dari Dirjen Vokasi. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Oke, semuanya berdiri biar tambah semangat ya. Oke. Yuk. Kita gerakan tangannya jangan lupa ya. Oke. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ayo kita bersama. Nah, saya dari sana, saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Nurul Baqi Semarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bersama-sama di ruang ini sempit ya. Cuman ini menunjukkan kehangatan keakraban kita. Kan kemarin sudah capacity building ya, harusnya interkoneksi antar individu sudah semakin erat gitu ya. Jadi nek kiwa tengen kan wis do apal kabeh ya gitu. Kemudian salawat salam marilah kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa kita nantikan sahabatnya minat dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan diskusi yang mungkin agak panjang ya. Agak panjang, cuma sebelum itu saya akan sedikit berbagi tentang hal-hal yang saya dapat baik dari diklat manajerial maupun diklat guru penggerak. Saya hanya menyuplik satu teori saja dari seseorang ya, boleh dimulai kita. Jadi ini juga menurut saya pas dengan apa yang kita bahas ke depannya. Jadi Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Semuanya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah rasa kasih sayang dan diterima. Yang ketiga penguasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Oke, lanjut Pak Sam. Nah, kebutuhan bertahan hidup, bahwa semua orang itu pasti pengen merasa sehat, memiliki rumah, memiliki makanan, kemudian biologis, reproduksi, kebutuhan bertahan hidup, semuanya pasti pengen itu terpenuhi. Yaitu dan itu semua orang pasti. Nek enggak berarti tidak normal. Gitu. Kemudian lanjut Pak Sam. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin Bapak Ibu semua termasuk saya itu pasti ada perasaan nek ngomong pengen di rumah gitu. Nek ada di suatu komunitas pengen dilihat, pekerjaannya pengen diapresiasi. Nah itu adalah perasaan ingin diterima dan rasa kasih sayang dari sekitar. Kemudian Pak Sam selanjutnya teori penguasaan. Mau nggak mau percaya nggak, semua orang itu pasti ada perasaan ingin memonopoli suatu keadaan. Contoh pas kita kecil, mesti nek dolanan, nek ora menang, nangis misalnya. Atau bicaranya menang, kan gitu. Tukaran bekancane dan sebagainya itu adalah sifat dasar manusia. Cuma bedanya kalau anak kecil itu belum bisa mengontrol kebutuhan dasar itu sehingga dia harus meluapkan. Sedangkan bertambahnya umur dan kedewasaan, kita sudah mempunyai filter dalam diri kita dalam menahan segala kebutuhan dasar itu menjadi lebih pas gitu ya, sesuai dengan kondisi kita. Kemudian Pak Sam, kebebasan. Nah, semua orang pasti ingin bebas. Aturan jam kerja, aturan mungkin pas kecil ya, misalkan ibunya bilang jam 5 aku juga ke rumah, mesti ya jam 5 luwe kudu diparang sih, gue sapu gitu, balang sandal misalkan. Itu adalah semua orang pasti pengen ngerasain kebebasan. Semakin kita dibatasi, rasa yang berontak itu pasti ada. Cuman yang sekali lagi yang membedakan adalah manusia yang sudah bisa memfilter emosinya
atau kebutuhan dasar itu apakah dia bisa menahan atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah kesenangan. Semua orang pengen ngerasa seneng. Kalau kata Gus Bah, ono wong sing cuma ngombe kopi wis seneng. Ono sing wong ngrasa senenge nek ora wong susah. Ada sing wong senenge kudu gawe wong sengsara. Ono. Nggih. Jadi 5 kebutuhan dasar itu semua itu ada dalam diri manusia. Cuma ada yang tampak, ada yang tidak tampak, ada yang dominan, ada yang tidak dominan, Bapak Ibu. Dan itu pun terjadi di murid-murid kita. Ketika anak misalkan, loh, ini kok kalau misalkan ini satu kasus misalkan di sebuah SD yang bawa bekal, ada anak kalau pas makan siang ngebut jajan koncone. Setelah diselidiki ternyata dia nggak bawa bekal. Berarti apa? Dia ada kebutuhan psikologi yang pertama, dia butuh makan, sehingga dia harus melakukan seperti itu. Nah gitu. Di Nurul Baqi misalkan, ada guru yang mohon maaf tidak mengikuti peraturan yang ada, dicek, ternyata penghasilan di sini tidak mencukupi, sehingga dia harus kerja di luar, sehingga tidak fokus di sini, sehingga dia melakukan hal ini, sehingga kebutuhan dasar itu terlihat sangat dominan. Nah itu adalah tugasnya pemimpin, Bapak Ibu. Next. Jadi di sini dalam teori kontrol ini saya harus bisa melihat kebutuhan dasar dari panjenengan. Pak Purbo, ini kebutuhan dasarnya rasa ingin disayanginya tinggi kan itu misalkan. Ya, yang lain mungkin tidak, cuma karena mungkin langsung kata ya. Ternyata Pak Purbo itu kok nek karo ngaku ibu itu kok sok manis. Ternyata kebutuhan dasar itunya memang belum tercukupi misalkan. Nah, itu tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, bahwa itu adalah kebutuhan dasar manusia itu seperti itu. Pak Saiful nak ngarep wong ternyata ngerasa ingin berkuasa. Itu bisa, tidak apa-apa karena itu mah kebutuhan dasar. Cuman apakah itu tampak, apakah itu dominan, itu tergantung diri kita. Nah itulah ayo kita harus bisa memanage 5 kebutuhan dasar itu. Selanjutnya Pak Jam. Nah, menurut William Glasser itu ada 5 teori kontrol. Yang paling menarik menurut saya adalah ilusi bahwa pimpinan memiliki hak untuk memaksa. Ketika saya memaksa jenengan, itu sebenarnya saya hanya berilusi bahwa kok Farid pestakan ini, berarti mesti manut. Itu hanya ilusi ternyata, Bro. Sebenarnya yang bisa merubah Pak Farid adalah Pak Farid sendiri, bukan Saiful. Putri misalkan negur Pak Sam misalkan. Lebih itu deh, itu misalnya. Mungkin Putri ada ilusi bahwa sampai misalkan ini. Itu hanya ilusi ternyata. Ternyata perubahan itu adalah dari dirinya Pak Sam sendiri, bukan kita, bukan si pemberi motivasi, bukan wong sing kalau itu ada guru mengontrol murid, muridnya iso berlaku. Itu pun hanya ilusi ternyata. Nah, dari sini saya sadar bahwa dari kebutuhan dasar panjenengan tadi, jenenganlah yang bisa mengontrol, jenenganlah yang bisa mengeksekusi diri panjenengan sendiri. Saya hanya bisa membuat kesepakatan. Bahkan membuat aturan pun sebelumnya itu tidak pas kalau seumuran kita. Kalimatnya adalah kesepakatan. Kita harus sepakat bersama-sama dulu. Gak bisa kalau misalkan harus ada aturan yang itu mengekang, kemudian kita menjalaninya itu karena terpaksa. Sekali lagi itu hanya ilusi. Neng ngarep manut aturan, tapi di belakang ternyata enggak. Karena sekali lagi itu hanya ilusi. Ini teorinya Glasser ya, bukan Saiful yang ngomong. Monggo Pak Sam. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, dalam diklat dari sekolah kemarin saya diajari tentang pengembangan berbasis aset. Nah, namanya adalah inquiry apresiatif. Yaitu apa? Bahwa ketika kita berfokus kepada masalah, tujuannya itu malah nggak tercapai. Masalah ini loh, ternyata kok malah nggak tercapai. Tapi kita harus merubah mindset bahwa kita itu punya aset apa, kita punya potensi apa untuk meraih mimpi kita. Kita tidak boleh energi kita habis hanya untuk memikirkan guru-guru ini nek makan tuh uangnya loh Pak, nek kot waktu ini uangnya loh Pak, murid-murid ini gitu Pak,
nek kon nggo HP kon ora nggo HP iki uang ekol. Ternyata malah nggak boleh kita berpikir terhadap kelemahan-kelemahan kita. Tapi kita berpikir tentang aset yang kita miliki untuk bisa mencapai visi kita. Aset kita apa? Yang pertama, murid-murid kita itu luar biasa, murid-murid pilihan. Jadi harusnya kita bisa memanage mereka untuk menjadi siswa yang baik. Sekolah swasta lain sampai kemarin mengadakan forum lewat DPRD protes karena kekurangan siswa, di Nurul Baqi siswanya sampai nolak. Itu aset. Di sekolah lain itu, mohon maaf, gajinya buat biaya hidup sebulan aja tidak cukup. Nurul Baqi alhamdulillah nggak pernah telat dengan standar yang tinggi. Di sekolah lain itu seperti ini, kita punya aset apa? Ya, harus berpikir seperti itu. Ya, jadi mungkin ini menjadi gaya kita bersama. Saya sebagai yang diamanai sebagai kepala sekolah, saya hanya bisa untuk tadi melihat kebutuhan dasar panjenengan. Kemudian saya juga harus bisa memaklumi. Kemudian selanjutnya saya harus bisa mengoptimalkan aset atau potensi-potensi yang ada pada diri panjenengan. Jadi misalkan Pak Bibah, yuk tolong latihan dari bendera bos. Itu berarti apa? Saya melihat, ini ada potensi, saya coba. Jadi bukan berarti, Pak Saiful mesti jengkel di aku ketok orang gawean di, makanya di kompor-kompor di. Betul. Jadi sekali lagi bahwa saya juga harus melakukan dan sudut pandang saya ini tidak mesti benar. Ternyata ketika Bibah tak coba ternyata memang gak iso ternyata. Yuk bisa jadi. Saya mengambil kebijakan kemudian ternyata salah, bisa jadi. Contoh kemarin yang motor listrik ya Pak Pur, kita sudah menandatangani kontrak dengan Untak 10 juta untuk bahan pembuatan motor listrik. Saya sudah bilang pamer, tunggu dulu. Kalau bantuan dari pusat belum turun, jangan. Mendingan kita nunggu momen. Ternyata Pak Mir udah beli dulu. Pokoknya harus bidding bisa. Begitu sudah diberikan bahan, ternyata proposal pengajuan dari Untaknya nggak cair, rugi 10 juta. Saya pun salah ternyata, ternyata saya juga salah. Walaupun saya pun melakukan kebijakan itu ada tekanan untuk coba sih, jadi wong kok wedi-wedi, gitu. Nah ternyata, walaupun saya hati-hati pun jeglong bahan, saya sudah minta maaf sama Bu Desi, Bu 10 juta ini kayak gitu. Tapi kebetulan itu memang dari sumber dana dari kesiswaan untuk pengembangan anak. Dan barang itu pun masih ada, jadi bisa digunakan untuk kepentingan anak lagi, yang gitu. Lanjut Pak Sam. Nah kemudian Bapak Ibu, level motivasi dalam kita melakukan tindakan itu ada 3. Yang pertama yang paling rendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan murid kok nek jame Bu Desi kok nggak tepat waktu, tapi mergo nek telat di ruduk karo Bu Desi, itu berarti murid kita masih berada di level yang paling rendah. Mergo wedi dihukum. Kemudian di tengah-tengah karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bahkan di teori terbaru itu reward and punishment mulai ditiadakan. Yang benar adalah kita membuat restitusi agar anak mau merubah dirinya sendiri, agar keyakinan itu muncul dari dirinya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, panjenengan tepat waktu kerja tenanan, itu bukan dari saya, tapi dari jenengan. Saya buat aturan sing wangel-wangel sing mengekang jenengan itu enggak ono manfaatnya sebenarnya. Malah membuat lingkungan kerja ini menjadi tidak nyaman. Betul nggih? Nah, cuman lagi teori itu hanyalah teori. Nek realita orang juga aturan, ya wis tambah dolan malah kan. Ya, jadi cuman yang saya pahami sebenarnya kalau ini bisa terrealisasi, kita hanya membuat kesepakatan tanpa ada punishment, tanpa, mohon maaf saya dulu di sekolah sebelumnya itu telat sak detik uang transport hilang. Ternyata efektif, guru-guru memang gua sih, ya loh, 7 kurang sekolah udah berangkat. Cuman kan harus seperti itu, harusnya enggak. Nurul Baqi dari pertama berdiri sudah mengedepankan tentang keluargaan, tentang komitmen bersama, dan itu harus tetap kita jaga. Mungkin cukup itu Mas Sam, tentang sedikit pemaparan berbagi kebaikan dari
kepala sekolah kemarin dan guru penggerak. Selanjutnya kita akan fokus untuk sekolah kita.